Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rabbuna wa rabbukum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustadz Kiai Haji Soekardi sebagai pembina sekaligus pimpinan di pengajian Asyifa, Yum Asyifa, seluruh anggota, sekretaris, bendahara, dan seluruhnya, dan semua peserta ngaji online pagi Asyifa, rahimani wa rahimakumullah. Semoga semuanya dirahmati Allah. Tentu di pagi hari ini mungkin tidak semua bisa hadir karena lagi long weekend di tempat masing-masing, dan bisa terlupakan bahwa ngaji pagi hari ini adalah ada jadwal ngaji. Namun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita tetap untuk selalu berharap kepada Allah akan keistiqomahan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menuntutnya. Tentu saja Allah mudahkan segala hal, diberikan perlengkapan, fasilitas yang itu tidak boleh sampai memiliki alasan atau punya alasan saya tidak dapat. Karena tidak ada celah yang menghalangi kita dalam menuntut ilmu. Bahkan cukup duduk di rumah saja kita bisa mendengarkan tausiah dari asatidzah kita sehari-hari, pagi, siang, sore, malam. Dan insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bermakna, berpahala sebagai investasi kita di hadapan Allah. Nanti tersenyum melihatnya, dan Allah tersenyum melihat kita hadir. Mudah-mudahan juga bacaan-bacaan Al-Quran yang mungkin tidak terlalu banyak, hanya beberapa ayat saja, tetapi menginspirasi hati, menambah kuatnya sel-sel tubuh kita, sel-sel yang ada di otak kita, sel-sel yang ada di hati kita, untuk menjadi sehat kembali, dan untuk menjadi bersama-sama mendukung ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja materi yang kita sampaikan adalah materi yang kemarin yang tertunda, karena kemarin kita evaluasi diri sebagai wujud pengejauhan tahan ilmu. Apakah sudah dapat ada perubahan di dalam diri kita, ya, ataukah masih stagnan di posisi yang sama, ya. Maka kita evaluasi sendiri, muhasabah sendiri. Karena itu, mengingat pentingnya ilmu, dan ini adalah materi akhlak, yang mendasari adalah materi akidah, ketauhidan. Dan ini masuk materi-materi puncak, materi akhlak. Jadi bicara atau
menyampaikan sesuatu atau nasihat dan sebagainya, baik itu kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. Jadi ada unggah-ungguh, ada tempat di mana kita harus berbicara lembut, di mana tegas, di mana kita berbicara yang pas sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan seterusnya. Itu merupakan akhlak, etika, attitude, ya, sopan santun, tata krama. Kalam inilah, ucapan inilah yang menjadikan kita itu selamat. Ucapan ini pula yang menjadikan kita itu celaka. Karena itu sebelum adanya materi akhlak, tentu harus didahului namanya materi akidah. Dan materi akidah adalah materi yang pertama kali harus diketahui. Balita itu sudah diketahui pertama kali adalah materi akidah. Karena itu tidaklah asing, aneh, biasa, lumrah. Ketika bayi yang sedang atau yang telah lahir itu langsung dikumandangkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid yang ada di lantunan azan. Lalu kalimat tauhid itu pula yang menghantarkan kita ke pulangan nanti ketika menuju ke akhirat. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu kita tinggalkan dunia ini untuk menuju perjalanan berikutnya. Berawal kalimat tauhid, berakhir kalimat tauhid. Itu memang sudah rancangan Allah membuat kita agar kita fokus pada posisi itu. Fokus pada posisi bahwa kita ini datang dalam keadaan suci, pulang dalam keadaan suci pula. Nah, antara datang dalam keadaan suci, pulang dalam keadaan suci itu di tengah-tengahnya itu ada amalia. Nah, amalia ini diantaranya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah bagian kecilnya diantaranya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya, jadi mengendalikannya ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukankah sering kita ini berdialog dengan teman, saudara, bahkan antara suami dan istri. Yang satu dialognya itu agak kencang. Tang, 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 tang. Yang satunya dialognya lembut, biasa-biasa saja. Ada yang sama-sama kencang. Ya, banter-banteran gitu kalau panjenengan ya ke Medina, ke Saudi sana itu kan. Kalau bicara kan gitu ya. Bayangan kita orang Jawa. Orang Arab itu tidak punya akhlak. Bicaranya kasar. Padahal itu memang bawaannya. Nah, kita kan tidak begitu. Ada unggah-ungguh. Ada sopan santun. Karena itu, sebelum akhlak itu didapat, maka akidah itu harus diajarkan dulu. Itu loh, Bapak Ibu, sebagaimana surat, apa itu ya, surat Luqman ya, surat nomor 31 ya. Duduk yang gini, Bang. Monggo Pak Kotar, surat nomor 31, surat Luqman itu ya. Nah itu kan ada ayat yang berbunyi begini. Wa il qala, ayat 13 nggih. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Iya, Pak. Mic-nya Pak, Pak Ustadz. Itulah bahwa sesungguhnya akidah adalah tanaman awal untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Artinya tidak boleh ada kelompok ngaji pagi hari ini yang kalau ditanya akidah itu apa, lalu gak bisa menjawab apa ya akidah itu. Lah kok gak ngerti gitu. Wah, ndak boleh wong ngajine ya wis setahunan kok ditanya akidah itu. Apa ya akidah itu? Lah tauhid Bapak Ibu apa? Apa ya tauhid kok belum. Nah, hal seperti ini kan aneh. Padahal ini adalah materi yang mendasari bahwa nanti dengan maksimalnya materi itu, maka maksimal pula dalam materi akhlaknya. Karena itu penting sekali. Penting sekali untuk kita mempelajarinya. Nah, lalu materi akidah kapan lalu kita sudah sampaikan. Nah, sekarang materi akidah telah berlalu, materi akhlak kita munculkan. Karena sering kan kita bicarakan bahwa ayo siapa saja yang santun, ya bicaranya enak didengar, terus ya tawadu, kalau nyapa itu pun juga enak, itu ya. Berarti yang bersangkutan telah memiliki puncak daripada ilmu agama. Saya ulangi, jika kita sudah tawadhu dalam berbicara ya enak, ya mendengarkan orang berbicara itu ya sopan, ya santun. Terus apa ini namanya? Kalau tindak tanduknya ya juga baik. Sebenarnya dia telah mendapati puncak dari apa? Puncak dari ilmu agama. Sudahlah gampang untuk melihat seseorang atau bahkan melihat diri sendiri. Sudah bisakah kita itu berbicara dengan yang paling dekat orang tua? Yang paling dekat keduanya suami atau istri. Yang paling dekat lagi berikutnya adalah asisten rumah tangga yang di rumah. Apakah kita bicaranya itu sebagai bos atau sebagai seduluran? Atau sebagai orang tua kepada anak? Atau sebagai saudara? Atau sebagai ya sesama muslim yang sama-sama menyembah kepada Allah? Dengan ketulusan hati dan bicara yang baik. Kalau itu sudah ada Bapak Ibu, selesai panjenengan, wis ndak usah ngaji lagi. Bahasanya nggak usah kakean wis ngene-ngene wis. Kalau ketawaduan, ya, kalau kesantunan itu sudah kita miliki, sebenarnya kita semuanya sudah ada dalam puncak daripada ketakwaan dan keimanan. Dan tentu sebaliknya, sebanyak apapun, selama apapun ngaji. Oh, saya itu ngaji itu sembuh lah wis 15 tahun, 20 tahun. Wis suwi aku ngaji. Loh, tetapi kesehariannya itu kata-katanya itu kata-kata kosong, ya. Omongnya itu omong kosong. Hoak, hoax semua. Tidak ada yang manfaat. Bahkan mungkin cenderung ada kebohongan. Bahkan cenderung ada kasar dan lain sebagainya. Sebenarnya dia itu nol dari ilmu agama. Kosong dari ilmu agama. Tidak bisa mengendalikan dirinya dalam akhlak. Nah, tentu panjenengan sudah hafal. Sebagaimana hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sekarang bergeser kepada kalimat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa sih yang tidak pernah nesu-nesu? Ngerti ya nesu ya? Orang luar sana enggak ngerti nesu-nesu, marah-marah ya. Marah itu ya, marah, jengkel.
Bolan baleni umpamanya seorang suami kepada istri. Biasanya suaminya itu nggak banyak bicara. Lah kok ini saking mungkin memendam perasaan marah itu sudah lama. Lah istrinya itu salahnya itu dibalan-balani, pancet salahnya itu. Dikandani, ini akhirnya kan naik suaranya agak dikeraskan, volumenya. Astaghfirullahaladzim. Kalimatnya itu kan baik, katanya astaghfirullahaladzim. Tapi nadanya itu tertekan gitu. Astaghfirullahaladzim. Ya apa sih mama? Dibalan-balan ini mana? Ini dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya nadanya. Apakah Rasulullah pernah demikian kepada istri? Apakah Rasulullah pernah demikian kepada keluarganya? Maka sebenarnya ditunggu oleh setan agar nada kita itu bisa tinggi dan memenangkan, ngelegane hati. Setan bangga itu. Wah, ya gitulah, tepuk tangan semua, berhasil. Dan setan dapat reward dari bosnya, iblis laknatullah, naudzubillah min dzalik. Satu hadis. Ini yang krek-krek ini apa ya? Saya tidak bisa mematikannya karena saya tidak bawa laptop. Jadi minta tolong untuk dimatikan. Baik. Itu ada HMA BDG itu apa ya? Bandung, Ustaz. Pak Haji Alwi di Bandung. Pak Haji Alwi di Bandung, gambarnya orang tidur. Ini saya matikan ini. Iyo, gambarnya orang tidur terus be ngorok gitu. Baik, begini Bapak Ibu. Bapak Ibu begini. Ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begini, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya. Selamatnya manusia itu ada pada kemampuannya untuk menjaga lisannya. Sebab lisan itu diibaratkan pisau katanya tadi. Yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Apalagi mengucapkannya itu di keramaian. Ya, di keramaian. Yang akhirnya menjadi malu orang yang ya sebenarnya baik niatnya itu untuk semangat belajar umpamanya. Lah kok kalimatnya itu enggak enak. Kamu itu loh nak. Bodoh diterus-terus no. Nah, gitu. Kalimat itu kan biasanya ada di perkampungan, lingkungan-lingkungan kita. Kalimat-kalimat seperti itu. Wes, kalimat gitu itu berarti wongnya asli gak ngaji. Asli gak mel asyifa asli wes. Lek ngaji nang asyifa ngono asline ya ero. Nah, pertanyaannya berbalik. Apakah ngaji kita ini yang selama ini menginspirasi, mengilhami lisan kita terus berkata-kata baik? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahasia penghuni surga diantaranya adalah kemampuan kita untuk menjaga lisan. La yasma'una fiha lahwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Kalau kita mampu menjaga lisan kita sehingga setiap ucapan itu adalah ketawaduan, ya, kesaduan, berarti dia sudah memiliki karakter penghuni surga. Karakter penghuni surga diantaranya adalah kata-katanya lembut. Di zaman modern, ketajaman lisan ini kadang juga
terwujud dalam aktivitas di media sosial. Iya toh, melalui status-status yang ditulis, itu pengganti lisan loh ya. Jangan lupa. Sudah semestinya sebagai umat Islam, kita ini sudah banyak belajar membuat status media sosial yang ya menyenangkan dengan tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, sehingga kata-katanya itu kata-kata doa, kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Monggo diisi kata-kata motivasi, kata-kata nasihat-nasihat dan seterusnya. Sehingga ketika ada yang masuk di WA kita, Facebook kita, IG kita, Twitter kita, maka harus dievaluasi. Dan kalimat yang meluncur, ketik-ketik tangan kita yang meluncur dalam sebuah atau dalam bentuk kalimat, itu mewakili lisan kita loh ya. Mewakili lisan kita. Ya akhirnya jadilah permusuhan. Makanya benar. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu kan dari kata-kata. Yang sekarang ini menjadi kalimat-kalimat yang dikirim di media sosial yang kita miliki. Bolehlah dibuka surat nomor 4 ayatnya 114 114. Surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 114 itu ada bunyi begini. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Silakan Pak Kotar jika sudah. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat motivasi bahwa setiap perkumpulan hendaknya di sana ada isi. Di antara isinya adalah pembicaraan tentang bagaimana sih bisa meningkatkan sumber daya umat ini. Ayo kita bantu, ayo kita maksimalkan agar umatnya itu tambah pinter. Oh, saya itu tidak bisa memberikan nasihat-nasihat. Saya itu bukan orang yang basicnya itu agama gini. Oh, kalau gitu saya bisa membantu dalam sisi ini saja. Nanti kita panggil orang-orang yang bisa memberikan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, dan seterusnya. Sehingga apa? Ketika kita tidak mampu dalam berbuat atau memberikan nasihat dalam bentuk agama atau dalam nasihat-nasihat syariat, maka kita jadi sponsor yang lain, yaitu bagian mengumpulkan. Ayo Bapak Ibu, ayo ngaji Bapak Ibu. Ayo ini ada kumpulan ini dan sebagainya. Sehingga 1 orang, 2 orang, 3 orang yang kita ajak, sesungguhnya kita mendapati 2 pahala masing-masing 1 orang untuk kita terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pahala yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja pembicaraan yang lain adalah berbisik-bisik, ngobrol-ngobrol tentang kebaikan. Sering kan kita bertemu teman saudara, entah teman SMP, SMA, atau teman kuliah, atau teman dulu seperjuangan di pekerjaan. Begitu
Gaduk ketemu yang ditanyakan pertama apa? Gimana kabarnya sampean sekarang? Alhamdulillah. Putune wis piro? Putune sampean. Yang ditanyakan itu cucunya. Jarang sekali kok yang ditanyakan itu. Sampean melok pengajian apa saiki? Jarang sekali gitu. Jarang. Sampean saiki wis apal juz amat ta? Piro juz sampean apal? Jarang. Jarang sekali. Lah ayat ini memotivasi kita agar bertanya atau berbicara itu tentang hal-hal seperti itu. Bu, jenengan sudah hafal berapa ayat? Ya Allah. Lah anehnya, ketika kita ditanya seperti itu, jawabannya ya sederhana. Belum tambah Bu gitu ya. Tapi besok lagi tidak mau ketemu dengan orang yang nanya tentang hafalan. Nanti kalau saya ketemu dia lagi, takoi apalanku menewes, gak ketemu kok ditakoi apalanku aku isin. Lah, hal seperti itu Bapak Ibu enggak boleh. Justru ketika ada teman kita yang mengingatkan tentang kapasitas ilmu yang kita miliki, justru harusnya bersyukur. Kenapa? Karena dengan berteman sama dia, sebenarnya dia tidak rela kalau kita itu menjadi muslim yang biasa-biasa saja. Hendaknya menjadi muslim yang kuat. Kan hadisnya ada itu. Ya, Allah senang dengan muslim yang kuat, yang mukmin yang kuat. Ahabbu ilallah, itu dicintai, lebih dicintai oleh Allah. Kuat apa? Bukan kuat fisiknya, bentot gitu, gelinuk-gelinuk gitu, bukan. Yang dimaksud Allah cinta kepada orang yang kuat itu yang pertama, kuat dalam keimanannya, kuat dalam keilmuannya, kuat dalam hafalan Al-Qur'annya. Ya, tentu ada kuat dalam fisik, tetapi itu tidak utama. Karena sesungguhnya fisik menjadi kuat itu karena motivasi yang sangat kuat. Kalau badannya fisiknya kuat, besar, ya, lalu motivasinya tidak ada, ya gampang loh ya itu. Nah di sini motivasi, nasihat-nasihat itu penting. Sehingga tadi itu kembali lagi ke topik utama, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia di dalam adalah dalam menjaga lisannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tambahan hadis. Yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis itu berbunyi begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Wah, hafalnya sudah dihafal panjenengan, banyak yang hafal hadis ini. Hadis ini di sanadnya disambungkan ke Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu ya, Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang luar biasa, yang senang merawat kucing atau senang dengan kucing sehingga disebut bapaknya kucing. Ya, atau Abu Hurairah atau bapaknya kucing. Ya, sampai sekarang ini banyak orang yang merawat kucing dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah mewarisi kebiasaan Abu Hurairah, tapi bukan maksudnya dikumpulnya kucing naoma, enggak gitu, enggak. Setiap ada kucing itu dia berikan asupan. Kalau ada kucing itu kadang-kadang kan ya gitu bulat-bulat gitu, akhirnya diberi makanan. Nah, di sini Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini viral sekali dan banyak yang hafal. Apa artinya? Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Jika tidak bisa mengatakan yang baik, maka hendaknya dia diam. Jika tidak bisa mengatakan yang baik, maka hendaknya dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi hadis ini sebenarnya panjang. Jadi gandengannya hadis ini kalau saya baca lengkap, panjenengan sering mendengar.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Jadi hadis ini satu riwayat, juga satu sanad, tetapi memiliki 3 maksud dan 3 isi. Yang pertama, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Nah, mungkin ada orang yang diam itu ya memang menjaga itu. Nah, keduanya, dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maksudnya apa? Jangan sampai tetangga itu terfitnah, keburukannya diumbar di luar, ya, dan kita yang umbar. Jangan sampai kita itu memviralkan sesuatu kekurangan orang lain, sehingga orang lain itu banyak yang tahu tentang tetangga kita. Maka sebaik-baik kita adalah menjaga keharmonisan tetangga dan juga kehormatan mereka pada orang lain. Nah, hadis berikutnya atau lanjutannya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kalau panjenengan pernah ke Saudi ya, terus bertamu kepada orang sana yang orang Saudi sana, maka panjenengan akan dijamu 3 hari 3 malam, diberi makan sekenyang-kenyangnya makan. Sekenyang-kenyangnya. Karena saya pernah mengalaminya dan benar-benar dijamu selama 3 hari. Tapi memang sebelum 3 hari kita sudah pamit undur diri. Karena kebetulan ada kenalan itu makan dan memang mereka diberikan keistimewaan di hal yang lain. Di hal yang lain ada kurang. Tapi di hal yang lain mereka betul-betul benar-benar harus menjaga kehormatan tamu, dijaga dengan baik. Setiap yang mereka ke sana, maka benar-benar dilindungi dalam hal apapun, dilindungi. Karena ketika sudah bertamu di rumah, maka ada wilayah yang harus ditutup dari kekurangan tamu itu keluar. Ya tidak ini, umpamanya ada tamu kita di rumah yang ngapunten tidak kita kenal dengan baik, lalu kita punya tetangga, Bu, siapa itu yang tamu di rumah? Nggak tahu itu siapa di rumah itu, temannya anak-anak itu. Bikin ramai, bikin repot, ya sembuh, terserah lah. Nggak boleh itu, terus ceritakan tetangga. Nggak boleh. Maka kita yang ketamuan atau menjadi penerima tamu harus benar-benar menjaga privasi. Bukan hanya sekedar memberi makan dan minum, tetapi menjaga privasinya agar tidak dipandang orang lain itu celah atau cacat. Sehingga penting bagi kita untuk memberikan penghormatan. Nah, kalau di Jawa ya enggak. Di Jawa enggak begitu. Di Jawa tidak hanya dijamu 3 hari, tapi sakarepmu wis ngopi bendino nang omah ya dijamu terus enggak apa-apa. Dan seterusnya itu tidak hanya 3 hari tapi terus menerus. Ya. Tapi mari ngono terus grundel gitu. Enggak sih. Nah, itu guyonan tidak grundel ya. Artinya kalau sudah ya begini, bahasanya itu berbeda. Kalau ayam sama kambing itu kan berbeda Bapak Ibu. Kalau kambing baru bertemu, wis tubruk-tubrukan. Tukaran dhisik. Tapi setelah 2-3 hari mereka berteman. Ada ayam baru masuk kandang. Wah, geger, kabyuk-kabyukan. Tapi setelah itu terus damai gitu ya, berteman dan seterusnya sampai selamanya. Beda dengan orang. Kalau orang itu ya api-apian di depan. Burine tubruk-tubrukan. Lah kan gitu. Ya beda. Dan alhamdulillahnya di
anggota pengajian semuanya ini Asyifa ini enggak gitu. Alhamdulillah, enggak ada tubruk-tubruk Anda ada. Wis langsung monggo, ayo masuk dan sebagainya dan sebagainya. Dijamu tidak hanya 3 hari tapi seminggu, oh beres, seminggu oke. Dan diterimanya dengan sebaik-baiknya. Nah, luar biasa. Luar biasa. Makanya ada hadis yang lain, alaika bitulis sumt fa innahu matratut syaitan wa aunulaka alayya amrun dinak. Hendaklah engkau lebih banyak diam, kata Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah, hendaklah engkau lebih banyak diam. Sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Ada pepatah Jawa Indonesia, air beriak tanda tak dalam, tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak tanda tak dalam. Bahasanya itu sederhana ya. Jadi kalau umpamanya air itu bergelombang, biasanya dalam. Tapi kalau hanya riakan-riakan gelombang-gelombang kecil, oh itu berarti tidak terlalu dalam. Kalau orang itu banyak bicara, biasanya ilmunya itu sedikit. Mengapa demikian? Karena ketajaman ilmu, kekuatan ilmu, itu membuat dia berhati-hati untuk berbicara, agar pembicaraan itu tidak menimbulkan dosa. Loh, kita pernah kok, bahkan sering kok mendengar ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Pernah mendengar itu ya, surat Qaf 50 ayat 18 itu ya. Nggih Pak Qadar nggih. Surat Qaf surat nomor 50 ayatnya ayat 18. Nggih, Pak. Nggih. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Monggo. Oh, nggih. Kenapa Pak Qadar kok tambah krusuk-krusuk gitu? Iku enggak mic kata ya. Boten kula nih, Pak. Oh, enten malih nggih. Monggo silakan. Nggih. Itu 18 Pak nggih. 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk hadir mengawasi apa yang kita ucapkan. Jadi apapun yang kita ucapkan, 1, 2, 3 kata, semuanya terekam persis. Seperti kita membuat atau berkata-kata di HP kita dengan menombolkan apa itu voice ya, mic, lalu diucapkan kalimat itu persis terkirim, begitu persis terkirim. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan malaikat raqib dan atid merekam dengan detail kata-kata kita. Bahkan kata-kata yang lembut, yang halus, yang keras, semua terekam dengan baik. Allah memperingatkan memang bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia. Dan ini diucapkan, ini diberitahukan kepada kita semuanya agar kita mawas diri. Nah, setiap hari itu kita berbicara itu berapa kata sudah? Berapa kata? Kalau wanita, ibu-ibu itu rata-rata 20.000 kata katanya. 20.000 kata. Kalau tidak keluar 20.000 kata itu kayak apa ya, pusing gitu. Pokoknya kalau tidak keluar segitu itu nggak plong hatinya gitu. Lah ono sing kalimat ayo aku iki nek gak ngomong gak enak, kalau kudu ngomong. Jadi memang penelitian kan itu bahwa 20.000 kata itu harus keluar dari lisannya wanita. Dan bapak-bapak itu saking ibu-ibu itu bicara terus sampai
nggak keduman waktu bicara. Tadi bapak itu akhirnya menang, melengker ngene, ya Allah rek. Saya itu punya istri kok pinter bicara gitu ya, ya Allah, alhamdulillah. Tadi di rumah itu boleh nggak sepi, enak rame gitu, enak itu. Suaminya itu sampai ngono, ambek ngelus dada ngono, ya Allah, alhamdulillah. Engkau paringi kula niku bojo sing kayak ngene iki berlebihan, banyak kelebihannya, ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa ini saya itu diberi tambahan sabar. Oh, menit tambah gak 20.000, tok 40.000. Ya Allah, tambahkanlah sabar. Oh, setiap penambahan sabar, setiap itu pula ujian untuk menguati sabar yang kita miliki. Jadi, sebagaimana sering kita sampaikan itu, yang minta sabar, maka Allah akan uji dengan hal-hal yang menuju kepada kita akan sabar. Kalau kita minta ikhlas, maka siap-siaplah untuk kehilangan-kehilangan yang itu menguji keikhlasan kita. Kalau minta istiqomah, maka bersiap-siaplah untuk diuji dengan ya kesulitan-kesulitan dalam menetapkan keistiqomahan kita dalam beribadah. Gak tahu kemana lah. Kalau panjenengan sudah merencanakan keluar kota, hari ini keluar kota, ngaji nih kok tetap, wah berarti panjenengan sudah teruji istiqomah. Jadi kalau panjenengan kok hanya acara sedikit saja terus sampai meninggalkan, yang itu sudah biasa rutin, berarti sudah gagal dalam hal istiqomah. Padahal doanya itu, ya Allah berikan saya ikhlas, sabar, istiqomah. Ayo pokoknya dijaluk kabeh. Begitu diuji protes, diuji kehilangan. Ya Allah, jadi kayak gak ikhlas. Duwele, itu ungkro. Ya, gak ikhlas. Yang terjadi adalah gerutu. Loh tadi barusan minta, ya Allah berikanlah aku ikhlas. Keikhlasan inilah yang berharga mahal, tetapi setelah Allah uji. Sehingga permintaan apapun, umpamanya ya Allah berikanlah saya itu kemampuan untuk menghafalkan Quran. Diuji dengan kesibukan sehingga hafalan Quran itu bertanding dengan kegiatan yang lain. Loh, kok panjenengan masih tetap saja, ya Allah saya sibuk-sibuk Quran ini tak gawenan dindi cilik iki sak juz 2 juz 3 juz, kan ada Quran itu 3 juzan, ada 5 juzan, itu yang 6 lembar atau 6 jilid itu kecil-kecil, itu disaku, dibaca ketika antri, dibaca ketika di stasiun, dibaca ketika nunggu Grab, dibaca ketika itu luar biasa. Jadi sehingga hafalannya bertambah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, bagaimana kita bisa berbicara itu lembut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan solusinya, ya toh? Ini solusinya. Kayak Ustaz, suami saya itu temperamen angel. Sampai saya itu ya belum bicara saja sudah langsung wet gitu. Mau bicara sedikit dikandani api-api malah murang-muring gitu loh, Tat. Iya, Tat, Bu. Iya. Suami saya tuh gitu. Alhamdulillah. Berarti jenengan mengurangi 20.000 kata tadi. Kasihkan aja sama Bapak. Ya, ben nyanyi terus. Panjenengan ya masa aja sampai. Udah kurang kecil dong. Allahu Akbar walillahilhamd. Satu ayat lagi sebelum solusi nanti saya berikan. Ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum
sam'ukum wala absarukum wala junudukum. Surat nomor 41, surat Fussilat. Ayatnya ayat 22. Ayat 22. Suratnya nomor 41. Ketemu Pak Qadat? Iya, Pak. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat itu kenceng, ya, pelan, sedang, semuanya diketahui oleh Allah. Maka solusi yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah, ya, dan menghindari kata-kata yang tidak berguna. Itu namanya mukmin sejati. Bukankah ada ayatnya? Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surat Al-Mu'minun kan? Ayat yang ketiga kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu Al-Mu'min. Iya, Pak. Ayat 3, silakan. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Allahu Akbar walillahilham. Masa Ustaz melaku wong loro wong telu ku meneng-menengan Ustaz karena omong-omongnya. Loh. Ya harus bicara-bicara. Lah kalau nggak ada bicara-bicara ya bosen. Wong telu meneng-menengan, melaku dia meneng, sepi. Lah kan ada jalan itu sambil cengkrok-cengkrokan, ya sambil jendul-jendulan, dalam keikhwanan, dalam persaudaraan loh ya, bukan cengkrok-cengkrokan dalam kebencian. Terus guyon-guyon, saling menggoda, untuk semangat agar perjalanan tidak membosankan. Boleh sesekali baca, sesekali apa ini kalimat-kalimat motivasi ini dan lain sebagainya. Iya, penting itu. Penting. Nah, pertama adalah mengisi atau membiasakan zikrullah dan menghindari kalimat-kalimat yang sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah sering membaca ayat-ayat yang dihafal. Sering membaca ayat-ayat dihafal. Jadi seakan-akan orang ada orang jangan ini loh ya, jangan nebak-nebak itu loh, melaku kok ya kecap-kecap itu. Kok kayak orang bicara padahal melaku dewean. Kayak orang gendeng. Kayak orang stres tuh ngomong-ngomong dewe. Padahal ini adalah melantunkan ayat Al-Qur'an. Melantunkan ayat. Cuma kan jangan nebak-nebak orang, bisa saja nanti kita celaka. Ternyata dia berzikir, ternyata dia membaca Al-Qur'an. Kenapa ya kok begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berulang-ulang juga saya sampaikan hal ini. Bukankah kita ketika membaca Al-Quran itu harus menjaga iramanya yang baik, tajwidnya yang baik, ya dengungnya, panjangnya, yang jelas, ikhfa'nya, samar-samarnya, bagaimana menata agar lidah itu tidak keselio dalam membaca Al-Quran. Nah, dengan tartilnya membaca Al-Quran, hendaknya dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata kita, ucapan kita kepada siapapun, kepada istri, kepada suami, kepada anak, juga tartil. Tartil maksudnya gimana Ustaz? Masuk ngomong sama suami, sama istri, kono dengung-dengungnya. Enggak, maksudnya begitu, enggak begitu. Jadi ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan tartil, terjaga kan? Irama ucapan kita kan terjaga.
dari irama ucapan yang terjaga kebiasaan membaca Al-Quran itu juga terjaga dalam berbicara kepada siapapun. Aneh ya, aneh apabila ada orang yang hafal juz ini, juz itu hafal bahkan 30 juz. Lah, ucapannya itu tidak menandakan bahwa dia itu seorang yang ahlul Quran, hafal Quran. Ya, ngapunten walaupun panjenengan itu hafalnya walaupun tidak ada ya, kok surat Al-Fatihah saja. Lalu Al-Fatihah itu dibaca dengan lembut, dengan hati yang sadar bahwa itu adalah ayat Al-Quran yang didengungkan, yang diperjelas dan lain sebagainya. Panjenengan lihat surat Al-Fatihah itu. Panjenengan lihat surat Al-Fatihah itu. Panjenengan lah hafal mulai kecil. Apa panjenengan sudah menyadari bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada dengungannya sama sekali? Apakah panjenengan menyadari bahwa di surat Al-Fatihah itu tidak ada dengung satupun? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah baru pagi ini sadar bahwa Fatihah itu gak ono dengungi? Lo. Artinya apa? Tidak ada penghalang dengung sama sekali. Semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Sehingga orang nggak berpikir harus berhenti untuk mendengungkan, menahan untuk mendengungkan, tidak. Dan itu panjenengan belajarlah tafsir di sisi yang lain. Kenapa kok tidak ada dengung? Itu materi yang berikutnya. Nanti kalau panjenengan diberi semuanya lah, wes itu wake, wes aku wes itu akeh, mereka teko meneh, wes seru kabeh, lah ngono lah. Enggak tak beritahukan. Atau mungkin ustaz lain yang akan memberitahukan yang di wilayahnya. Di wilayahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah membuat Al-Quran itu berisi ya tentang ilmu pengetahuan, pemantik segala ilmu pengetahuan. Lalu dengan tartil kita baca. Nah, setelah itu terus dalam kehidupan sehari-hari itu ya bicaranya ya tartil. Ya. Tidak bahasanya itu nyentak-nyentak gitulah. Tidak nyentak-nyentak. Ya, kalau ada orang yang masih nyentak-nyentak gitu itu berarti belum membaca Al-Quran dengan tartil. Belum membaca Al-Quran dengan baik. Karena sejatinya ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, itu sudah harus terinspirasi bahwa kita ini mampu melalui kehidupan ini dalam bercengkerama, dalam berdialog itu juga baik. Nah, kalau belum baik, bagaimana Ustadz? Saya sudah begini-begini. Nah, yang penting panjenengan berusaha untuk bisa baik. Karena memang tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Tetapi untuk menuju kesempurnaan wajib untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga untuk menjadikan kita mampu berbicara baik. Itu adalah doa. Doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah segala apa yang aku ucapkan, aku lakukan, aku laksanakan semuanya. Karena Engkau Maha menerima segala ibadah. Mohon kepada Allah, ya Allah, bantulah kepada apa yang aku ucapkan agar bermakna, agar bermanfaat. Jadi ucapan-ucapan kita dibantu. Nah, bagaimana Allah menurunkan untuk membantu? Maka berlakulah surat yang lain ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ayat 30 ya. Suratnya surat Fussilat ya.
Surat nomor 41 ya. Jadi boleh dong diterjemahkan, Pak. Apa benar surat nomor 41 ayat 30? Nggih, Pak. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 30 surat 41. Oh, nggih, coba saya bacakan. Monggo Pak Akbar. Nggih, Bu. Kalau sudah ketemu. Nggih, Saya pun. sudah ketemu. Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Satu ayat lagi, 31-nya. Oke. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Oke, Bapak Ibu, itu yang ketiga. Bagaimana mendatangkan karunia Allah agar Allah melindungi, agar kita tidak berbicara yang tidak manfaat. Allah akan mengirimkan para malaikat itu untuk menjaga pandangan kita, telinga kita, ucapan kita. Kalau kita belum bisa mengucapkan yang baik, memandang yang baik, mendengarkan yang baik, berarti belumlah Allah itu mengirim kepada kita malaikat-malaikat penjaga yang menjaga dalam segala hal. Bahkan Allah mengatakan, kamilah pemimpinmu dunia akhirat. Nah, dari mana itu kita dapatkan? Ketika kita sudah mengatakan Allah Tuhanku, maka komitmen dijaga dengan baik. Komitmen dijaga dengan sebaik-baiknya. Apa komitmennya? Istiqomah. Keistiqomahan itulah yang membuat kita itu menang. Yang membuat kita itu mendapatkan bala bantuan dari Allah berupa para malaikat. Doa kepada Allah. Ya Allah, istiqomahkan perjalanan hidup yang tersisa. Jadikanlah usia yang tersisa ini kami mampu memberikan nilai-nilai tambah yang lebih baik. Yang usianya 40 ke atas, ya, 50 ke atas, atau 60 ke atas, yang masih energik ngaji, maka sebenarnya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, tambahkanlah doa ya Allah, di usia tersisa ini janganlah Engkau buat saya terlena dengan dunia. Bantulah untuk istiqomah ibadah. Itu yang ketiga. Dari yang pertama tadi adalah zikrullah. Yang kedua adalah tartilul Quran. Yang ketiga adalah doa kepada Allah agar dibantu. Kalau tidak minta ya tidak diberi. Lalu sebagai penutup Bapak Ibu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya ia terjatuh di dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Bahkan di yang lain, hadis yang lain, man yadmanu li ma baina lihyaini wa ma baina rijlaini adzbanalul jannah. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang di antara dua janggutnya dan antara dua kakinya, maka ku berikan dia jaminan masuk surga.
Maksudnya dua janggutnya adalah lisannya, dua pahanya adalah kehormatan atau kemaluannya. Jika itu mampu dijaga, maka kata Allah akan diberikan surga. Kata Rasulullah akan diberikan Allah surga. Dan ini penting bagi kita semuanya untuk menelaah lebih baik, lebih lanjut lagi. Berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam menjaga kehormatan. Karena berbicara itu ada di belakang kita yang kita bawa, yaitu ilmu kita, agama kita, keluarga kita. Semua itu adalah kehormatan yang kita gendong di badan kita, di punggung kita. Jika salah ucap, maka orang akan mencari siapa dia, anak siapa dia, agamanya apa dia. Sesungguhnya itu akan ditelisik orang. Dan kita menjadi orang yang hina di hadapan manusia, hina di hadapan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Itu yang bisa kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi pagi ini untuk lebih semangat dan mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Edi, silakan.